Beberapa bulan telah berlalu. Egi telah selesai melaksanakan UAN, yang kini dia tengah menunggu untuk melanjutkan ke pendidikan tinggi. Sembari menunggu waktu pendaftaran, dia menyibukkan diri dengan hal lain untuk bekal masa depan dirinya dan istrinya membangun keluarga. Begitu pula Anissa yang sedang disibukkan oleh tugas-tugas perkuliahan yang semakin hari semakin berjibun menumpuk. Ditambah lagi saat ini dia tengah melaksanakan ujian praktek lapangan yang dilakukan di rumah sakit karena tahun ini Anissa telah memasuki semester akhir sebagai mahasiswi kebidanan. Selama beberapa bulan ini, Egi terus menunjukkan perhatiannya pada Anissa dengan setiap hari selalu mengantar jemput dan sesekali memantau kegiatan sang istri agar tidak memberi ruang atau kesempatan bagi lelaki yang bernama Alan untuk mendekati. Sementara pasangan Romisa dan Arga tengah disibukkan dengan persiapan untuk kelahiran sang buah hati, karena menurut perkiraan kelahiran anak Romisa tinggal menghitung hari saja, dan Arga yang sebagai suaminya sudah siap siaga dengan berhenti bepergian kerja ke kantor dan mengerjakan pekerjaan kantor di rumah. Di pagi hari ini, sebagai rutinitas keluarga Saputra, para anggota keluarga saat ini sedang menikmati sarapan. Namun seperti biasa, tanpa pasangan Romisa dan Arga yang memilih menikmati makanan di kamar sendiri. "Apa yang kau pikirkan, Anissa?" tanya Egi saat melihat sang istri terbengong memainkan makanan di piring. Tersadar Anissa dari lamunan, dia tersenyum kikuk. Tidak ada apa-apa kok. Bukannya hari ini kau akan ke kampus? Cepat habiskan makananmu." Anissa mengangguk mengiyakan dan walau malas dia menggerakkan tangannya untuk melanjutkan memakan sarapan yang masih penuh. Dan tidak berselang lama mereka telah menyelesaikan waktu sarapan. Anissa beranjak dari duduknya. "Egi, aku akan mengambil tas dulu ke kamar," kata dia yang dibalas anggukan kepala. Lalu Anissa pun berlalu melangkah pergi meninggalkan meja makan yang menyisakan ayah Saputra dan Egi, sementara Asila telah pergi untuk berangkat sekolah. Sepeninggalan Anissa, ayah Saputra tampak menatap serius pada putra keduanya itu. "Nak, ayah dengar kau sudah siap-siap akan pindah. Kenapa terburu-buru begitu? Tidak menunggu menantu pertama lahiran dulu, baru kalian pindah rumah?" Egi mengaitkan jemari di depan dan menekuk sikut ke meja. Ia membalas menatap tak kalah serius. "Tidak, ayah. Keputusanku untuk berpindah sekarang karena sudah direncanakan sedari jauh hari." Ayah Saputra menghela napas pelan sambil mengalihkan tatapan ke arah lain. "Baiklah, jika itu keputusanmu. Alex akan mengurus kepindahanmu dengan menyediakan kebutuhan kalian." "Tidak perlu, ayah. Selama beberapa bulan ini aku sudah menyiapkan rumah beserta isinya yang cukup untuk Anissa," tolak Egi dengan tegas. Kedua mata Saputra menyipit menyelidik. "Egi, sekali lagi ayah akan bertanya, rumah macam apa yang kau bangun? Kau sudah jaminkan kelayakan untuk ditinggali menantu keduaku?" Egi mendengus tersenyum kecil. "Layak dan tidaknya Anissa sendiri yang akan menilai, ayah." "Ayah, aku tahu kekhawatiranmu, tapi meskipun aku hanya menjalankan bisnis kecil-kecilan, setidaknya aku masih bisa memayungi dan menafkahi istriku sendiri dari hasil keringatku sendiri, bukan meminta darimu. Dan ayah tahu sendiri bukan, aku bukanlah anak yang ingin sukses karena warisan dari orang tua." Mendengar penuturan serta sorot mata penuh tekad dari anaknya, sebersit senyuman senang serta bangga terulas di bibir Saputra. Dia menghembuskan napas pelan sebelum berucap, "Ayah tahu selama ini dari hasil laporan pantauan Alex tentangmu, kau sudah membangun bisnis beberapa kafe dan showroom motor kan?" Seperkian detik Egi tertegun menatap dalam diam sejenak dan mendesah pelan lalu mengangguk. "Ternyata sebagaimana aku menyembunyikannya, tetap saja akan tercium," gumam dia mendengus tersenyum miring. "Bukan bermaksud ayah mematahimu, tapi Egi, kenapa kau memilih membuka usahamu sendiri? Apa susahnya kau meneruskan salah satu perusahaan ayah?" Lagi-lagi Egi mendesah pelan dan mengalihkan pandangan. "Seperti awal yang aku bilang, aku hanya ingin sukses dengan hasil kerjaku sendiri, bukan karena warisanmu, ayah." Baiklah lakukan sesuka hatimu. Ayah akan lihat nanti seberapa mampukah
kau akan bertahan keras kepala seperti ini? Yah, lihat saja ke depannya. Tapi ayah, apa selama ini ayah masih selalu menempatkan beberapa mata-mata pada Anissa? Netara Hazel Egy tersirat keseriusan mengintimidasi. Kepala Saputra mengangguk dan sedetik kemudian menggeleng sebagai jawaban iya dan tidak. Membuat alis Egy berkelut bingung. Apa maksudnya? Dulu saat Anissa yang masih tinggal di asrama, tapi sekarang sudah tidak. Begitu ya. Alis Saputra sedikit mengernyit. Apa harus menempatkannya lagi? Segera Egy menggelengkan kepala. Tidak perlu ayah, Anissa bukan gadis lemah. Dia bisa mengatasi beberapa preman jika berani mengganggunya. Benarkah menantu keduaku sekuat itu? Kalau dilihat dari tubuh dan wajahnya kan, dia... Egy tersenyum meyakinkan. Ayah harus percaya itu. Baiklah, jika memang ini pernyataanmu, ayah akan percaya, kata Saputra bersikap seakan baru tahu yang padahal dia sendiri sudah tahu sejak awal, karena kan dia sendiri yang menjodohkan Anissa. Dan bersamaan itu Anissa telah kembali memasuki ruangan makan dengan menggendong ransel di punggung. Kalau begitu aku akan mengantar Anissa dulu, ucap Egy sembari beranjak dari duduknya. Oh iya, kalian hati-hatilah. Baik ayah, serempak Anissa dan Egy lalu keduanya berbalik pergi meninggalkan meja makan menuju pintu yang menuju ruangan basement. Di parkiran, Egy melangkah mendekati sebuah moge kesayangannya. Sedangkan Anissa berjalan lamban mengedarkan pandangan ke sekitar masih saja merasa takjub melihat pemandangan di mana mobil serta motor berkualitas mewah berjejer bagai mobil-mobilan. Anissa, panggil Egy mengalihkan perhatian gadis itu. Iya, kenapa Egy? Sahut Anissa tanpa menghampiri. Kemarilah, hari ini aku akan pakai motor. Dengan patuh Anissa melangkah mendekati laki itu berada dan berdiri di hadapan. Egy bergerak mengambil satu helm modelan untuk wanita. Lalu tanpa aba-aba dia memakaikan penutup kepala itu ke kepala Anissa, membuat gadis itu tertegun menatap dalam diam. Duh, sudah beberapa bulan ini aku masih belum terbiasa akan perhatian yang dia tunjukkan padaku. Ini benar-benar membuat dia seolah berubah jadi orang lain. Batin Anissa dengan sorot mata menatap lekat pada wajah tampan lelaki di hadapan. Egy beralih melepaskan jaket jeans yang dikenakan, dan hal itu membuat Anissa menautkan halis heran. Kenapa kamu melepaskan jaketmu? Kamu mau naik motor kan? Nanti kena masuk angin, Egy. Namun lelaki itu malah memegang kedua bahu Anissa. Diamlah, ucap dia. Kamu mau ngapain sih? Bingung Anissa ketika si Egy melepaskan tas ransel yang ada di punggungnya dan menaruh ke atas jok motor. Kenapa melepas tasku? Kamu mau apa, Egy? Tanya Anissa dipenuhi kebingungan akan tindakan suaminya itu. Dan si Egy masih saja tidak menggubris. Dan dia malah memakaikan jaket jeans tersebut ke tubuh Anissa. Kok? Pakailah. Hah? Tapi aku kan sudah memakai jas almet. Pakai saja sama kamu. Oceh Anissa hendak melepaskan jaket tersebut, namun dengan gerakan cepat sedikit remasan Egy memegang kembali kedua bahu Anissa. Menurut saja, kau kan hanya perlu memakainya saja. Penegasan dia sembari mengambil tas ransel yang sempat ditaruhnya dan kembali memakaikan ke punggung sang istri. Awas ya kalau nanti kamu masuk angin gara-gara gak pakai jaket, dumel Anissa dengan bibir memanyun sebal dan memalingkan muka ke arah lain. Egy memakai helm ke kepalanya sendiri dengan pandangan melekat memperhatikan gerak-gerik gadis itu. Berhenti menggerutu dan cepat naiklah, kata Egy saat dirinya telah menaiki motor. Iya, sahutan Anissa seraya menaiki motor dan duduk di jok boncengan. Lingkarkan tanganmu ke perutku dan agak majuan lagi duduknya, pinta Egy. Dengan nurut Anissa merapatkan diri namun tak menuruti untuk memeluk si Egy. Secara paksa Egy menarik kedua lengan Anissa dan meletakkannya ke perut. Egy, kaget Anissa hendak menarik lengannya lagi namun si Egy malah menekannya agar tetap memeluk. Ini, kenapa harus begini segala sih Egy? Nanti saja, aku akan berpegangan, kan jalan juga belum. Saat melaju kau harus lebih erat lagi memelukku. Kalau tidak, kau bisa terbang terbawa angin. Badanmu kan kerempeng.
decak Anissa memalingkan muka. Badan ideal gini dibilang krempeng. Kemudian dengan gemas dia mencubit perut tipis lelaki itu. Kau nih yang krempeng, tak berotot dan tak berlemak, membuat si Egi terkekeh pelan. Oh sayang, kau agresif sekali. Dih, geli aku dengernya. Berhenti memanggilku sayang dengan suara genit gitu deh. Bikin bulu kuduku merinding aja. Sebal Anissa melepaskan cubitan. Kembali tawa kekehan keluar dari bibir Egi, lalu dengan sengaja dan tiba-tiba dia mengegas kencang serta mengerem mendadak motornya sehingga garis itu dibuat jantungan terlonjak kaget dan refleks memeluk erat. Egi, si bocah sinting, geraman Anissa memukul punggung lelaki itu yang malah tertawa puas dan senang. Ada apa sayang? Apa kamu kaget? Goda Egi lagi, sembari kembali menarik lengan Anissa untuk dilingkarkan di perutnya. Sayang, dasar bocah, sebal Anissa memasang wajah kesal. Egi hanya tersenyum dan memutar gas lagi, yang kali ini dengan kecepatan biasa. Motor itu memutari parkiran hingga keluar dari gerbang utama kediaman Saputra. Motor gede berwarna putih berplat hitam itu telah terhenti tepat di depan gerbang Fakultas Kesehatan, tempat Anissa mengenyam pendidikan. Kaki Anissa menapaki tanah dan turun dari atas motor. Dia masih berdiri di samping motor itu dan hendak melepaskan pelindung di kepala, namun secara cepat Egi menyerobot melepaskan helm dari kepala sang istri. Dinas jam berapa? Anissa menatap wajah tampan lelaki di hadapan. Jam 2, kan kebagian shift siang Egi. Egi manggut-manggut mengerti sembari mengaitkan helm ke stang kiri motor. Nanti ku jemput, kau jangan keluar kampus sebelum aku sampai sini, kecuali ke kantin. Ucap dia tersirat perintah. Iya, bawel banget sih, timpal Anissa dan hendak melepaskan jaket yang dipakai. Jangan dilepas, pakai saja olehmu, kata Egi menghentikan pergerakan. Hah? Tapi kan kamu... Aku tak membutuhkannya. Egi membenarkan jaket yang sudah terlepas sebagian di tubuh Anissa agar melekat kembali. Kok gitu sih? Kamu bisa kedinginan, Egi. Kau kan hanya pakai kaos. Mana cuaca sedang dingin-dinginnya lagi. Omelan Anissa hendak melepaskan lagi jaket, namun dengan penekanan Egi menarik dan merapatkan kerah jaket agar tak terlepas. Menurutlah, tegas Egi. Anissa hanya bisa menghembuskan napas pasrah. Baiklah, bocah arogan. Kemudian Egi menyodorkan sebelah tangan ke hadapan gadis itu. Dan Anissa yang seakan mengerti, ia langsung menyelami tangan itu. Hati-hati di jalan, jangan ngebut. Aku masih tak mau jadi janda kembang. Gumaman Egi seraya mengusap sisi wajah Anissa. Tenang saja, aku tak akan membiarkan kau menjadi janda seumur hidupmu. Sekarang masuklah. Dia mengedikan dagu ke arah gerbang kampus. Iya bocah puitis. Ya udah, dadah. Pamit Anissa mengangguk dan berbalik melangkah masuk ke dalam gerbang dengan sesekali menengok ke belakang, yang dimana si Egi masih memperhatikannya dari luar gerbang. Setelah melihat Anissa memasuki asrama, segera Egi memutar gas motor dan melajukannya bergabung bersama kendaraan lain. Sementara dari kejauhan di sudut bangunan yang bersusun, ada sebuah mobil mewah berwarna hitam terparkir rapi di pinggir bangunan susun itu. Dari dalam mobil tersebut tampak 3 pasang mata yang sedari tadi mengawasi gerak-gerik pasangan muda Anissa dan Egi, dari sejak sampai kampus hingga lelaki itu pergi dari tempatnya. Terulas seringaian licik dari salah satu pemilik pasang mata tajam yang mengamati. Bagaimana pemantauan kalian di rumah mereka? Tanya salah satu anggota lain dengan nada serius dan dingin, yang sepertinya bos mereka. Salah satu dari mata-mata yang telah ditempatkan telah mengkonfirmasikan kalau mereka akan segera berpindah rumah, tuan muda. Seringaian miring penuh rencana terbersit di bibir lelaki itu. Bagus. Akan semakin mudah untukku menjalankan rencana ini. Terus pantau mereka sampai menemukan waktu lengahnya. Dan saat itu juga kita jalankan rencana. Baik tuan muda,